ngobrol sambil nunggu waktu sahur, yaitu tentang eh, Volunetsing 2030, di mana Indonesia itu bertekad untuk mengurangi emisi rumah kaca sebesar 29%, di mana 17% diantaranya itu disumbangkan oleh Volunetsing, ya, di mana Volunetsing ini pengertiannya kurang lebih pemanfaatan hutan dan lahan lain untuk menyerap emisi karbon, kurang lebih semacam itu. Jadi forest and other land use netsing, ya, 2030 ini apa yang saya sampaikan tadi, angka 29% penurunan efek rumah kaca dan 17% diantaranya ditargetkan dari Volunetsing itu saya baca di tulisan manajemen kehutanan UGM yang gambarnya saya jadikan thumbnail, itu karya tulisan mahasiswa UGM tahun 2023, jadi sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi saya tidak akan ngobrol secara teknis karena saya juga tidak tahu, tapi saya lebih ke hal-hal yang terkait dengan itu, ya. Yang pertama, sepertinya memang terjadi kesadaran kolektif secara global bahwa kita hidup di planet yang kecil yang bernama Bumi ini perlu kesadaran kolektif untuk menjaga kesehatan bumi. Sehingga ini juga pernah saya singgung bahwa bumi itu ibarat spaceship, kapal ruang angkasa, di mana keutuhan kapal itu adalah menjadi tanggung jawab kolektif. Jadi kalau misalnya kemarin sempat ramai foto NASA yang mengkomparasikan antara sebelum IKN, proyek IKN, dan setelah proyek IKN itu ada proses deforestasi, artinya pengurangan hutan, yang itu identik dengan penurunan kemampuan Volunetsing, ya. Yang lebih politainment, ya, terkait dengan Volunet 2030 itu adalah seolah-olah ada kontradiksi antara kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan secara global dengan perilaku bahkan di institusi yang seharusnya bertanggung jawab untuk itu, yaitu Kementerian Kehutanan. Nah, kemarin rame tentang aji mumpung, ada mengatakan seperti itu, bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni itu mengusung gerbong dari PSI untuk berbondong-bondong ke Kementerian Kehutanan. Ini saya kira satu perilaku yang tidak menunjukkan paralel antara kesadaran global
Jadi kesadaran global ini pernah saya singgung juga, itu di bidang lingkungan ya seperti yang eh, eh, apa namanya saya sebutkan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan itu di bidang lingkungan, di bidang tata kelola apapun, terutama di tata kelola pemerintahan itu ya good governance gitu. Good governance. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Juli Antoni, mohon maaf, itu tidak menunjukkan ke arah good governance. Alih-alih Mr. Raja Juli sendiri sebetulnya not suitable for its position, karena ya latar belakang Raja Juli itu lebih sebagai politisi dibanding sebagai teknokrat yang ahli di bidang kehutanan ya. Dimana tantangan 2030 untuk mengurangi gas emisi itu ya mungkin dia bisa meng-hire tenaga-tenaga ahli, tetapi visi ke depan tentang pengurangan emisi rumah kaca ini apakah ada dalam benaknya ketika dia baru-baru ini justru merespon sesuatu yang ya tidak penting-penting amat, merespon masyarakat yang ya itu orang biasa. Ketika Anies ceramah di ITB maupun di UGM yang itu justru memperoleh perhatian oleh Raja Juli Antoni. Ini ya masyarakat bisa menduga bahwa itu statement semacam itu adalah statement yang lebih bersifat politis dibanding apa namanya posisinya yang harusnya dia concern terhadap lingkungan pada umumnya, khususnya pada kehutanan. Nah, ini sangat disayangkan. Ini kalau saya pernah menyebut bahwa di lingkungan Mr. Prabowo itu ada beberapa orang yang bermasalah dan sangat mungkin bermasalah, mulai muncul satu persatu. Ya, we hope that Mr. Prabowo can menghandle itu dengan baik, meskipun ya saya secara pribadi agak ini gimana ya Mr. Prabowo ini apa tidak sadar dengan situasi semacam itu. Tetapi keraguan saya itu selalu saya selipkan harapan bahwa Mr. Prabowo sedang melakukan strategi sebagaimana itu memang menjadi keahlian Mr. Prabowo. Ya, apakah keraguan saya yang nanti akan terbukti atau harapan saya yang akan terrealisir, ya kita tunggu saja. Sudah saatnya sahur. Salam konstitusi.